Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Pratia Paputungan, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Fisika, program studi Pendidikan Fisika kelas B. Di sini saya akan memaparkan RPP atau biasa disebut dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Di sini saya menggunakan identitas sekolah dengan nama sekolah SMA Negeri 1 Lolak. Kemudian kelas 10 semester ganjil mata pelajaran fisika dengan materi pokok yaitu hukum Newton dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran tahun ajaran 2021-2022. Langsung saja, di sini ada kompetensi inti yaitu yang pertama mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian yang kedua yaitu menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Kemudian yang ketiga adalah yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan konseptual, faktual, dan prosedural dengan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan teknologi yang terkait dengan fenomena dan kejadian yang terjadi di permukaan bumi. Kemudian yang terakhir yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau dengan menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar yaitu ada 3.3, memahami konsep hukum 1, 2, dan 3 Newton serta sifat perubahan fisikanya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada melakukan praktikum serta melakukan diskusi terhadap hukum 1, 2, dan 3 Newton. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi yaitu ada 3.3.1 menjelaskan konsep perubahan hukum Newton. Kemudian ada 3.3.2 menjelaskan sifat-sifat hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir ada 3.3.3 yaitu mengamati perbedaan hukum 1, 2, dan 3 Newton. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu adalah dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan pembelajaran saintifik dalam pembelajaran interaksi gaya serta hubungan antara massa dan gerakan benda pada gerak lurus pada berbagai kasus nyata. Di sini siswa terlibat aktif dan dalam pembelajaran fisika sehingga dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, serta menumbuhkan sikap berpikir kritis, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, kerjasama, dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian ada materinya yaitu untuk yang pertama di sini saya menggunakan materi pembelajaran reguler yaitu terkait dengan fakta. Misalnya kita ambil pada benda yaitu troli dengan konsep gaya berat troli yang berbanding lurus dengan percepatan gerak troli yang semakin besar beban atau gaya berat yang diberikan pada troli, maka percepatan gerak troli semakin besar. Kemudian gaya gesek juga termasuk dalam hukum Newton, di mana di sini adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Kemudian ada prinsip. Di sini prinsip yaitu hukum 2 Newton dengan menyatakan bahwa percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda besarnya berbanding lurus dan searah dengan gaya itu dan berbanding dengan terbalik dengan massa bendanya. Kemudian ada hukum 3 Newton yaitu dengan menyatakan apabila sebuah benda atau benda pertama yang mengerjakan gaya pada benda lain atau benda kedua, maka benda kedua mengerjakan gaya pada benda pertama.
atau sama besar dengan berlawanan arah dengan gaya pada benda pertama. Untuk prosedurnya yaitu menghitung percepatan benda dalam sistem yang terletak pada bidang miring, bidang datar, gaya gesek statik, dan kinetik. Kemudian ada materi pembelajaran remedial atau disebut dengan gaya gesek dengan penerapan hukum Newton. Kemudian ada materi pembelajaran pengayaan, yaitu penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pendekatan metode dan model pembelajaran. Di sini metode saya menggunakan diskusi kelompok, kemudian dengan pendekatan scientific learning, kemudian ada juga model discovery learning. Untuk media, alat, dan sumber pembelajarannya, di sini media saya menggunakan laptop dengan LCD. Untuk sumber belajar, yaitu saya menggunakan buku siswa pada mata pelajaran fisika kelas 10. Kemudian dengan sumber belajar yang lain itu ada yang relevan atau ada juga buku IPA dari SMP kelas 7 dan artikel. Di situ juga terkait dengan hukum Newton. Untuk langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu ada pendahuluan. Untuk langkah-langkah pembelajaran di sini ada guru mengucapkan salam dan mengajak siswa berdoa sebelum belajar. Kemudian guru mengecek kehadiran siswa, ada juga apersepsi. Kemudian guru mengajukan pertanyaan. Kemudian ada juga untuk motivasi. Nah, di motivasi ini guru memberikan motivasi kepada siswa, kemudian memberitahukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan materi yang akan dipelajari. Dengan alokasi waktu pada bagian pendahuluan yaitu 10 menit. Untuk kegiatan intinya di sini ada cangkupan materi, konsep perubahan hukum Newton, yaitu yang pertama mengamati. Nah, di sini peserta didik diminta agar memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi tentang konsep perubahan hukum Newton. Kemudian yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan. Di sini peserta didik diharapkan agar bisa bertanya tentang materi yang sudah dijelaskan. Kemudian ada juga cakupan materi terhadap hukum Newton 1, 2, dan 3. Di sini juga siswa diminta untuk memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi tentang perbedaan hukum 1, 2, dan 3 Newton. Kemudian mengajukan pertanyaan. Nah, di sini juga peserta didik dapat bertanya tentang materi perbedaan hukum 1, 2, dan 3 Newton. Kemudian ada juga mengumpulkan informasi. Nah, di sini peserta didik mencatat pengamatan perbedaan hukum 1, 2, dan 3 Newton. Di sini peserta didik melakukan kajian pustaka, dapat menggunakan buku maupun media internet mengenai karakteristik hukum Newton. Kemudian ada menalar atau mengasosiasi, peserta didik melakukan diskusi dan membuat kesimpulan hasil pengamatan. Kemudian ada juga untuk mengkomunikasikannya. Nah, di sini peserta didik mencatat dan mempresentasikan hasil pengamatan di depan kelas. Kemudian dengan alokasi waktu itu ada 160 menit. Untuk bagian penutupnya, peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran bersama dengan guru. Kemudian peserta didik mendiskusikan mengenai perbedaan hukum Newton 1, 2, dan 3 dengan guru. Kemudian peserta didik mendapat penghargaan misalkan pujian dari gurunya. Kemudian peserta didik diberikan tugas rumah. Kemudian yang terakhir yaitu berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Dengan alokasi waktu itu 10 menit. Untuk teknik penilaiannya yaitu untuk yang pertama yaitu aspek yang dinilai yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk jenis penilaiannya yaitu tes tertulis dan pengamatan. Untuk instrumen di sini saya menggunakan soal uraian dan lembar kerja. Untuk instrumen penilaian tes tertulis di sini ada
indikator soal yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep hukum Newton dengan bentuk soal yaitu dengan uraian dengan masing-masing jumlah soal yaitu dengan 2 butir soal. Kemudian yang kedua yaitu ada peserta didik dapat menjelaskan sifat dari perubahan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari dengan bentuk soal berupa uraian dengan jumlah soal masih sama dengan seperti yang tadi yaitu masing-masing terdapat 2 butir soal. Untuk yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengamati konsep hukum Newton 1, 2, 3 Newton dengan bentuk soal berupa uraian dengan jumlah soal yaitu 1 butir. Untuk instrumen penilaian pengamatan di sini ada aspek yang dinilai yaitu persiapan. Untuk penilaian yang pertama yaitu yang dinilai adalah bahan yang tidak lengkap. Kemudian yang kedua bahan yang kurang lengkap. Kemudian yang ketiga bahan yang lengkap. Untuk pelaksanaannya pengamatan yang tidak cermat ada yang nomor 1 yaitu pengamatan yang tidak cermat. Kemudian yang di kolom 2 yaitu pengamatan cermat tapi mengandung tafsiran terhadap pengamatan. Yang ketiga yaitu pengamatan cermat dan bebas mengandung tafsiran. Kemudian untuk pelaporannya yaitu data percobaan yang tidak menunjukkan hasil pengamatan yang lengkap. Kemudian data hanya menunjukkan 2 aspek dari cermat, lengkap, dan masih melakukan eksperimen. Kemudian yang terakhir yaitu menunjukkan hasil pengamatan yang cermat dan lengkap. Sekian presentasi RPP dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.